Bayangkan sebagai kapal besar, sebagai bangsa besar, aturan kita sebanyak itu. 42.000, baik dalam bentuk perpres, dalam bentuk PP, dalam bentuk permen, dan perda-perda semuanya. 42.000. Yang itu menurut saya akan sangat menyulitkan dan akan menghambat kita sendiri, menjerat kita sendiri. Sehingga fleksibilitas kita, kecepatan kita memutuskan, kecepatan kita bertindak itu menjadi terhambat karena aturan-aturan ini. Indonesia merupakan negara yang besar dalam lingkup ekonomi dunia. Namun faktanya sampai sekarang negara yang kita cintai itu masih berstatus sebagai negara berkembang. Ada banyak faktor mengapa Indonesia sulit maju dan bersaing. Salah satunya adalah terkait regulasi dan peraturan yang tak sewajarnya ada, namun diada-adakan. Biasanya beberapa lembaga mengeluarkan regulasi tak penting tersebut sebagai pintu masuk untuk melakukan tindak korupsi massal, baik pribadi maupun kelompok. Bikin Jokowi geram dan marah, inilah 7 regulasi yang harus segera dihapuskan dari Indonesia. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Peraturan Mendagri. 2 tahun setelah resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Jokowi langsung bersih-bersih di tubuh Mendagri terkait regulasi peraturan yang cukup ribet dan sangat banyak. Bayangkan saja, Jokowi meminta Menteri Cahyokumolo saat itu harus menghapus 7.000 peraturan tak penting tanpa harus ditinjau. Alasan Jokowi meminta penghapusan tersebut tanpa dikaji ulang karena diyakini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Oleh karenanya, Jokowi memberi waktu 2 bulan saja kepada Cahyokumolo untuk menghapus 7.000 regulasi tak guna itu. Menurut Jokowi lagi, peraturan yang terlalu banyak dan tumpang tindih hanya akan membuat kita sulit konsentrasi terhadap visi misi kemajuan bangsa Indonesia. 2. Peraturan Kemenkumham. Tahun lalu Jokowi menunjukkan sikap marahnya di depan Menteri Kemenkumham yang saat itu dijabat oleh Yasona Laoly. Hal ini terkait masalah berkesinambungan di tubuh Ditjen Imigrasi yang banyak menerima keluhan masyarakat, namun tak kunjung ada solusi. Saat itu Jokowi meminta kepada Yasona Laoly segera memecat pelaksana tugas Ditjen Imigrasi Widodo Eka Cahyana yang dinilai tak bisa bekerja. Dalam pidato Jokowi, dirinya menyampaikan aturan yang tumpang tindih di tubuh Ditjen Imigrasi yang membuat investor dan wisatawan luar negeri enggan masuk ke Indonesia. Tak berselang lama, Yasona Laoly menanggapi perintah Presiden dan melantik Silmi Karim menggantikan Widodo Eka Cahyana sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham. 3. Peraturan Menteri ESDM. Jokowi kembali mengkritik, kali ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terkena amukannya. Di tahun 2018, Jokowi tampak kecewa saat menerima laporan dari Menteri ESDM Ignatius Jonan bahwa Pertamina selama 70 tahun tidak pernah melakukan eksplorasi besar-besaran. Hal ini disebut Jokowi sebagai kerugian besar bagi pemasukan kas negara. Jokowi mempertanyakan mengapa Pertamina selama 70 tahun hanya mengeksplorasi dalam jumlah yang kecil. Oleh sebab itu, dalam perintahnya kepada Ignatius Jonan agar Pertamina berbenah secepat mungkin dan meminta Menteri ESDM segera menghapus sebanyak-banyaknya regulasi tak penting yang menghambat kinerja Pertamina. Saat ini sudah ada 186 peraturan di Kementerian ESDM yang sudah dihapuskan. Dan diharapkan kedepannya bukan hanya sekadar investasi besar yang masuk, tetapi juga Pertamina dapat memproduksi miliaran barel minyak per harinya. Tak lupa juga Jokowi mengkritik subsidi yang diberikan pemerintah kepada Pertamina dan PLN tanpa ada usaha efisiensi. Waduh, kebayang ya kalau regulasi lama terus dibiarkan, kapan Indonesia majunya? 4. Sederhanakan peraturan Kemnaker. Tak melulu meminta regulasi yang memberatkan dihapuskan. Kali ini Jokowi meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyederhanakan ihwal peraturan jaminan hari tua yang dinilai sangat merugikan para buruh dan pekerja. Di mana sebelumnya di tahun 2022 Jokowi telah menyetujui dan menandatangani ketentuan bahwa jaminan hari tua bisa dicairkan ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan memasuki masa pensiun yakni di usia 56 tahun.
Peraturan tersebut membuat para buruh melakukan demo besar-besaran di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Para pendemo meyakini bahwa peraturan mengenai JHT sangat menyiksa mereka dan berharap jaminan hari tua bisa diambil oleh para pekerja yang sedang menghadapi masa-masa sulit tanpa harus menunggu pensiun, terutama yang mengalami PHK. Tanpa pikir panjang, harapan para buruh tersebut akhirnya diterima Jokowi dan regulasi mengenai JHT akhirnya direvisi. 5. Hapuskan ego sektoral. Dalam pidato Jokowi mengenai harga pangan dan keluhan para petani mengenai ketidakstabilan harga, Presiden menyinggung kinerja dua kementerian, yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Kedua menteri tersebut diminta Jokowi untuk menghapus ego sektoral sehingga membuat rakyat cukup pangan. Kebijakan di bidang pangan juga harus menurunkan angka kemiskinan serta mensejahterakan petani dan juga pedagang. 6. Hapus FKUB. Tak dapat dipungkiri bahwa diskriminasi terhadap umat beragama di Indonesia terus terjadi. Ini juga tak terlepas dari pantauan Presiden Jokowi. Padahal beberapa kali Presiden menyebutkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan dan kebebasan dalam menjalankan ibadahnya. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menanggapi serius masalah pembubaran ibadah umat non-muslim, serta pembakaran gereja yang sampai detik ini belum dapat dituntaskan. Menteri Agama pun resmi menghapus FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama untuk pendirian rumah ibadah. Menurut Yakut, makin banyak rekomendasi maka akan semakin mempersulit pendirian rumah ibadah. Menanggapi itu, sehingga untuk saat ini mendirikan rumah ibadah bagi seluruh umat beragama di Indonesia akan semakin mudah, karena hanya perlu izin dari Kemenak saja. Tak lagi diperlukan surat keputusan bersama. Tak hanya itu, yang terbaru Menteri Agama resmi mengganti nama Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus, sesuai permintaan umat Kristen dan Katolik. Padahal usulan pergantian nama ini sudah lama sekali diutarakan. Namun setelah ditangani Yakut Kholil baru berhasil. 7. Peraturan Kemensos. Banyaknya lembaga tak penting yang bernaung di bawah kementerian memang membuat anggaran belanja negara membengkak. Apalagi jika lembaga tersebut tak berperan penting dalam visi misi Kabinet Indonesia Maju. Dalam arahan Jokowi kepada Kemensos, Tri Risma hari ini meminta agar Ditjen yang tidak efisien dihapuskan. Oleh sebab itu, tahun 2021, Tri Risma hari ini langsung menghapus Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau PFM di Kementerian Sosial. Alasannya bahwa lembaga tersebut membuat anggaran tidak tepat sasaran ke bawah dan sering disalahgunakan untuk melakukan praktek tindak korupsi. Bukan hanya lembaga penanganan fakir miskin saja yang sudah dihapuskan. Menurut pengakuan Tri Risma hari ini, sudah banyak lembaga yang kurang berprestasi dipangkasnya. Mengutip ucapan dari Presiden Jokowi bahwa Indonesia ibarat sebuah kapal besar, jangan ditambahi aturan yang bertele-tele dan tidak berguna. Nanti kita tenggelam dan ketinggalan dari bangsa luar. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye.